Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Santia, NIM 19087274. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS aplikasi ilmu mati, yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan komponen prestasi olahraga, yaitu jawabannya adalah yang pertama kondisi fisik. Kondisi fisik adalah unsur atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap atlet untuk meraih prestasi olahraga. Yang kedua, teknik. Teknik adalah seorang atlet harus bisa menguasai teknik dari cabang olahraga tertentu dan sesuai dengan kondisi fisik. Yang ketiga, taktik atau strategi. Taktik atau strategi merupakan unsur yang dapat dibutuhkan untuk menerapkan dan merealisasikan taktik dan strategi pada saat di lapangan. Taktik atau strategi ada terbagi menjadi 3, yaitu taktik individu, taktik kelompok, dan taktik tim. Yang keempat, mental. Mental adalah bagi seorang pelatih atau atlet yang memiliki mental yang kuat, fisik yang kuat akan mendapatkan hasil karena mental tersebut akan menguatkan fisik seorang atlet. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan pengertian prestasi puncak dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan prestasi puncak. Prestasi puncak adalah prestasi yang kita ketahui di dalam dunia olahraga. Sering kita dengar tentang istilah prestasi. Sebelum kita memasuki prestasi puncak, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu prestasi. Dengan demikian, prestasi adalah suatu yang dicapai oleh seorang setelah melakukan suatu kekuatan dalam mencapai prestasi olahraga. Tidak hanya ditunjang oleh komponen taktik, fisik, dan mental, namun harus didukung oleh atlet, pelatih, atau suatu organisasi olahraga lainnya. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa prestasi puncak adalah merupakan suatu hasil yang diraih pada kondisi yang sangat baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam atau berasal dari potensi pada atlet itu sendiri. Artinya adalah prestasi olahraga dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh kemampuan atlet itu sendiri secara menyeluruh, baik menyangkut kemampuan fisik, taktik, dan mental. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri atlet, contohnya sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan daya tahan, dan metode latihan daya tahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu daya tahan. Daya tahan adalah mampu bergerak secara berulang-ulang atau sebuah kemampuan diri seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dengan tempo sedang tanpa memiliki adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Bentuk-bentuk latihan daya tahan yang pertama, lari, renang, skipping, senam, squat training, dan lain sebagainya. Metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan adalah metode atau cara meningkatkan kapasitas daya tahan, yaitu dimensi dari latihan
interval training sampai latihan lari jarak jauh dalam tempo rendah. Yang pertama, intensitas latihan, yaitu suatu tempo latihan yang harus dilakukan seorang atlet untuk program yang ditentukan. Yang kedua, frekuensi latihan adalah beberapa kali seorang melakukan latihan yang cukup intensif dalam satu minggunya. Yang ketiga, lama latihan. Lama latihan adalah sampai beberapa minggu, beberapa bulan program tersebut dilakukan sehingga seorang atlet memperoleh kondisi fisik yang diharapkan. Yang keempat, pengertian kekuatan, jenis-jenis kekuatan, bentuk-bentuk kekuatan, dan metode latihan kekuatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kekuatan. Kekuatan atau strength adalah diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu beban. Jenis-jenis kekuatan. Yang pertama, kekuatan umum. Kekuatan umum adalah kekuatan dari sistem otot secara menyeluruh. Yang kedua, kekuatan khusus adalah kekuatan yang ada pada otot-otot tertentu yang terlibat secara khusus gerakan atau cabang. Yang ketiga, kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal adalah kekuatan atau gaya yang paling tinggi yang dioptimalkan pada saraf otot. Yang keempat, kekuatan mutlak. Kekuatan mutlak adalah kemampuan seorang atlet dalam mengarahkan tenaga yang maksimum. Yang kelima, kekuatan daya tahan adalah kemampuan otot melakukan aktivitas relatif berat dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama push up, yang kedua back up, sit up, plank, squat thrust, lari sun run, pull up, dan lain sebagainya. Metode latihan kekuatan adalah yang pertama metode hipertrofi, yang kedua metode neuroactivation, yang ketiga metode konversif. Yang kelima, jelaskan pengertian kecepatan, jenis-jenis kecepatan, dan metode kecepatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam satu selang waktu. Pada jarak tempuh yang sama, semakin singkat waktu tempuh, kecepatan yang dihasilkan akan semakin baik atau semakin bagus. Yang kedua, jenis-jenis kecepatan. Yang pertama, kecepatan lari. Yang kedua, kecepatan reaksi. Yang ketiga, kecepatan bergerak. Yang ketiga adalah metode latihan kecepatan. Yang pertama, speed. Yang kedua, agility. Yang ketiga, quickness. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada UTS kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.